Halo kakak dan adik, kali ini Bapak ingin menarik perhatian kakak dan adik untuk melakukan refleksi atau mengevaluasi perayaan-perayaan liturgis yang sering dilakukan gereja yang berdampak besar bagi perubahan dan peningkatan pelayanan sosial, tetapi juga yang berguna untuk pendalaman iman dan refleksi terhadap kepercayaan kita akan nilai-nilai yang diajarkan dalam Injil. Nah, Gereja Masihi Injili di Timor baru saja selesai merayakan 2 bulan liturgis yang berkarakter lokal, yaitu bulan budaya sepanjang bulan Mei dan bulan pendidikan di bulan Juli. Nah, sebagai salah seorang anggota Gemit, saya ingin kakak dan adik juga perlu membuat refleksi sekaligus evaluasi terhadap 2 perayaan liturgis itu. Tentu saja untuk pemaknaan dan pendalaman pelayanan dan kesaksian gereja di tengah-tengah dunia dan masyarakat. Nah, begini. Kalau perayaan bulan budaya dan bulan pendidikan itu disandingkan, maka nampak ada beberapa fenomena berikut. Yang pertama, nampaknya bulan budaya itu dirayakan lebih meriah dibanding bulan pendidikan. Di bulan budaya, antusiasme warga jemaat nampak secara menonjol. Tiap-tiap orang datang ke ibadah minggu dengan menggunakan kostum-kostum terbaik daerahnya. Tentu saja sesuai dengan penjadwalan corak etnis secara bergilir yang diatur setiap minggu oleh majelis jemaat. Di bulan budaya, sumber daya budaya etnis seperti alat musik, nyanyian daerah, tarian, arsitektur rumah, miniaturnya dihadirkan dalam ruang kebaktian. Bahkan juga perangkat-perangkat dapur itu ditampilkan secara meriah di dalam liturgi. Dan ibadah sepanjang bulan Mei itu hampir berubah menjadi seperti pagelaran busana daerah dari tiap-tiap etnis dan tiap-tiap suku. Suasana ibadah menjadi sangat meriah dan menimbulkan gairah. Itu hal pertama. Di sisi lain, masalah budaya yang sering menjadi ganjalan bagi kehidupan bersama maupun bagi kesaksian Kristen, itu belum banyak dijadikan pokok diskusi dan pembahasan di ruang ibadah atau di ruang pertemuan-pertemuan jemaat dalam rangka peningkatan kualitas budaya kita, tapi juga kualitas iman kita berhadapan dengan unsur-unsur budaya. Nah, sebut saja misalnya urusan perkawinan anggota jemaat yang menyisakan diskusi yang panjang dan kadang-kadang penuh dengan nada-nada sinisme. Karena tuntutan belis yang berat dari pihak keluarga pemberi istri kepada keluarga penerima istri. Itu banyak kali tidak diangkat dalam eufori budaya di bulan perayaan liturgis pendidikan bulan Mei. Tradisi adat yang memberi pantangan makanan tertentu seperti daging, sayur, susu atau telur kepada ibu-ibu saat hamil. Dan juga di bulan-bulan awal masa menyusui yang disinyalir oleh beberapa pegiat kesehatan sebagai yang berkontribusi besar bagi NTT sebagai salah satu penyumbang generasi idiot, itu tidak muncul dalam agenda diskusi budaya dalam gereja. Ini catatan refleksi yang menurut saya perlu dibuat supaya evaluasi terhadap eufori perayaan liturgis bulan budaya yang cenderung menampilkan sisi seremoni dan performa lahiriah dan belum menukik sampai ke sisi-sisi material budaya agar terjadi transformasi budaya itu dilakukan. Nah, yang ketiga, selepas bulan budaya yang penuh manifestasi dan gebiar liturgis, Gemit masuk dalam perayaan bulan pendidikan, yaitu bulan Juni. Nah, suasana ibadah di bulan Juni itu sontak meredo. Grafik yang sangat manifestasi di bulan Mei itu justru mendapat antiklimaksnya ketika bulan Juni. Tidak nampak ada atraksi-atraksi fenomenal dalam ibadah jemaat yang melibatkan penggiat-penggiat pendidikan, aktivis pendidikan, dan lembaga-lembaga pendidikan. Sumber daya pendidikan di Gemit yang kaya tetap dibiarkan terbenam dalam samudra kebisuan. Dan ini mengejutkan.
mengingat dari awal masuknya kekristenan di wilayah keresidenan Timor, pendidikan justru menjadi panglima, sekaligus menjadi senjata pamungkas bagi pembentukan jemaat-jemaat. Nah, itu rasanya sebuah praktik yang perlu dapat perhatian. Tetapi menarik, kakak dan adik. Kalau umumnya jemaat-jemaat Kemit menyambut bulan pendidikan dengan sikap suam-suam kuku, tidak semangat sehangat ekspresi liturgis selama bulan Mei, bulan budaya, maka ada satu jemaat Kemit yang membuat pembedaan. Ya, jemaat itu adalah jemaat Kemit Kalvari Maumere di Klasis Flores. 5 hari Minggu yang ada dalam bulan Juli itu dijadikan sebagai momen perayaan liturgis, di mana dunia pendidikan dan sumber daya pendidikan ditampilkan di ruang ibadah. Ya, minggu pertama ibadah bulan Juli merupakan tempat di mana sumber daya pendidikan level SD itu diberi ruang untuk berpartisipasi dalam akta ibadah. Guru-guru SD, murid-murid SD berseragam merah putih hadir memimpin liturgi. Ada yang bertugas menaikkan doa, ada yang berperan membacakan Alkitab, ada yang bersiaga di pintu masuk gedung ibadah untuk menyambut dan mempersilahkan warga jemaat masuk dalam ibadah, maupun mereka ikut ambil bagian dalam mengumpulkan persembahan sampai dengan menghitung kolekte di ruang konsistori ketika ibadah berakhir. Nah, minggu kedua sampai ke-5 itu giliran siswa SMP, SMA, mahasiswa, kemudian gabungan. Ya, ruang kebaktian itu penuh dengan akta liturgis yang menghadirkan penggiat-penggiat pendidikan. Para guru hadir dalam ibadah untuk mendampingi siswa, bahkan ikut mendapat bagian dalam akta liturgis. Nah, kakak dan adik ingat ya, ini pesan komentar Ketua Majelis Jemaat Kalvari Maumere, Pendeta Diana Babis Funo. Dia memberi penjelasan berikut tentang pelibatan sumber daya pendidikan dalam ibadah. Melibatkan anak-anak dalam liturgi bulan pendidikan dari minggu pertama sampai minggu ke-5, menurut saya anak-anak perlu untuk ada bersama-sama terlibat dalam ibadah di bulan pendidikan ini, oleh karena dalam gereja sendiri ada ruang yang cukup luas sebenarnya untuk pengembangan pendidikan, dan Tuhan Yesus sendiri adalah guru, maka tentu semua orang yang ada di dalam gereja adalah murid. Maka gereja dan dunia pendidikan sebenarnya bukanlah dua lembaga yang terpisah, tetapi bisa bersinergi untuk membangun generasi muda, untuk menghasilkan orang-orang yang berkualitas, membangun gereja dan juga bangsa ini. Nah, demikian begitu kakak dan adik. Gereja dan pendidikan menurut Ibu Pendeta bukan dua instansi yang harus bersaing dalam mendidik dan memperlengkapi manusia, tetapi harus bersinergi. Dan sinergi itu memiliki manfaat bagi anak-anak. Beberapa guru yang mendampingi anak-anak dalam akta liturgis hari Minggu itu memberi komentar seperti ini. Mohon kakak dan adik beri perhatian pada komentar guru itu. Bagi saya, bulan pendidikan yang digalakan oleh Gereja Masehi Injil di Timor ini cukup bagus, khususnya bagi pendidikan karakter bagi anak-anak didik kami. Jadi pelajaran agama itu tidak hanya dapat di sekolah, tetapi juga ketika mereka dilibatkan dalam liturgi seperti ini, mereka merasa bahwa mereka belajar di sekolah itu tidak sia-sia. Ternyata mereka juga bisa ada di depan jemaat, ada di depan altar Tuhan untuk melayani sebagai anak sekolah. Kami merasa senang karena dipercayakan oleh pihak Majelis Gereja Kalvari untuk menjadi liturgos pada bulan kependidikan. Kami melayani dalam 3 ibadah pertama, kedua, dan ketiga. Kami tetap mengharapkan pada saat-saat yang akan datang nanti kami juga bisa dipanggil lagi. Terima kasih. Anak-anak menjadi paham bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Sekolah juga bukan satu-satunya tempat belajar.
gereja dan ibadah minggu juga merupakan ruang belajar, pembentukan karakter, lalu kemudian penguatan spiritualitas dan moral. Coba kakak dan adik perhatikan lagi, salah seorang bapak yang anaknya mendapat kepercayaan mengambil bagian dalam liturgi hari Minggu juga bicara dengan sangat indah tentang partisipasi itu. Melibatkan anak sekolah dalam kegiatan ibadah sangat positif karena melatih rasa percaya diri mereka dan mendekatkan mereka pada Tuhan, sehingga kita melihat kondisi sekarang dengan zaman sekarang, anak-anak harus dari kecil dibiasakan dekat dengan Tuhan, karena dunia sekarang dengan perkembangan teknologi yang begitu canggih, sehingga kalau anak-anak tidak dibiasakan dari kecil, maka pergaulan mereka ke depan akan menjadi masalah. Oke, berikut ini kata hati anak-anak sekolahan tentang ruang belajar yang gereja buka untuk mereka berpartisipasi atau mereka pakai sebagai proses pembentukan mental dan spiritual. Perkenalkan, nama saya Indra Yuswanino. Manfaat saya dalam mengikuti pelayanan dapat pengalaman, lebih percaya diri, dan juga bisa bangga karena bisa tampil di depan. Perkenalkan, nama saya Chandra Manuel. Saya merasa senang karena saya bisa melayani Tuhan. Perkenalkan, nama saya Yosef Alexander Manuel Topan. Saya bangga karena bisa tampil di depan banyak orang. Perkenalkan, nama saya Albert Gerald Pertamesa dari SMA Negeri 1 Maumere. Saya merasa senang karena bisa melayani Tuhan dan mendapat banyak pengalaman. Perkenalkan, nama saya Kristiani Angelina Banfati. Saya senang karena bisa terlibat dalam pelayanan Tuhan. Nama saya Ignatius Jumirwa. Pesan saya senang karena ini pertama saya ikut aktif di dalam ibadah dan berjalan dengan baik. Anak-anak sekolahan hadir di ibadah minggu dengan mengenakan pakaian seragam sekolah mereka. Dan ini satu pemandangan yang jarang, tetapi menjadi vitamin bagi mata. Dan itu menimbulkan kesan bagi anak-anak bahwa seragam sekolah bukan hanya kostum yang dipakai saat belajar di jam-jam sekolah. Bersekolah juga adalah sebuah ibadah. Dunia pendidikan bukan hanya tempat untuk mengasah pengetahuan dan memperluas ilmu, tetapi juga merupakan ruang bagi pemberlakuan nilai-nilai iman. Pendeta Verlumingus Bako, salah seorang pelayan firman di Jemaat Kalvari Maumere, mengatakan hal yang berikut ini tentang pelibatan anak-anak sekolah dan sumber daya pendidikan dalam ibadah liturgis. Sesungguhnya mau menegaskan bahwa antara ilmu pengetahuan dan iman itu dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Ketika anak-anak sekolah dan juga para pendidik menggunakan pakaian seragamnya dalam pelayanan minggu, menunjukkan bahwa mereka membawa pengalaman-pengalaman dalam dunia pendidikan dan diterangi oleh Tuhan, lalu mereka kembali untuk boleh menjalani panggilan sebagai siswa, sebagai pendidik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Nah, begitu adik-adik, adik dan kakak. Perayaan liturgi bulan pendidikan di Jemaat Gemit Kalvari Maumere tahun 2022 menjadi satu manifestasi lokal bulan pendidikan yang memberi perspektif untuk partisipasi gereja atau untuk melibatkan dunia pendidikan dalam pengembangan pelayanan. Jemaat yang berjumlah 2.000 jiwa dalam 600 kakak dilayani oleh 148 penatua, diaken pengajar, juga mengembangkan pendidikan usia dini yaitu PAUD yang menampung kurang lebih 40 anak dari berbagai latar belakang agama. Mereka menampilkan diri sebagai komunitas percaya
yang mencoba menjadikan pendidikan sebagai salah satu mitra dalam tugas merawat persekutuan dan melaksanakan pewartaan. Semoga kakak dan adik di kemudian hari ketika mendapatkan kepercayaan untuk menjadi pelaku-pelaku pembangunan di dalam masyarakat, bertindak sebagai the maker of history, dan karena itu melakukan terobosan-terobosan perubahan dan pembaharuan dengan melibatkan dunia pendidikan dan lembaga keagamaan. Selamat, Tuhan memberkati.